Ini kalau di skripnya dibilang grogi, saya beneran grogi guys. Karena memang sebenarnya ini program baru. Di mana program ini sebenarnya adalah ingin menyampaikan pesan yang sifatnya inspiratif buat teman-teman mahasiswa khususnya untuk di Unris. Makanya konten ini, program ini namanya Bisain, bicara santai inspiratif. Perkenalkan, namaku Grace Sharon. Cici, Unris TV ada acara baru nih. Nih. Perkenalkan, namaku Grace Sharon akan menjadi host di acara ini. Kasih tepuk tangan. Teman-teman, hari ini bisa dianggap ini menjadi perdananya dari Bisain. Aku kedatangan satu kawanku dari Universitas Airlangga. Kami sama-sama berjuang di UNER untuk menyelesaikan doktoral. Tapi kebetulan saya lebih menang senioritas saja karena saya udah lebih duluan gitu ya. Jadi dia teman angkatan di bawah, teman juga di Hima di Universitas Airlangga. Namanya Mas Grace. Nah, sebelum kita masuk ke bintang tamu, saya pengen ceritakan dulu sedikit tentang Mas Grace. Namanya Grace Gustian Dianpah. Gelarnya panjang nih teman-teman, ada SH, MH, CLA, CMA. Beliau ini sebenarnya adalah pendiri kantor hukum yang saat ini domisilinya ada di Surabaya, yakni Grace Gustia and Partners. Pengalaman utamanya adalah tentunya menjadi konsultan hukum korporasi, hukum perdata bisnis, hukum persaingan usaha, properti, dan hukum pasar modal. Dan sampai saat ini masih bereksistensi dan terus bereksistensi, dan saya yakin dan percaya ke depan pun akan semakin berkembang pesat. Untuk pengalaman organisasi yang kita bisa pelajari dari Mas Grace adalah menjadi anggota di bidang pembela profesi Pradi DPC Surabaya, Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal HKHPM, dan sedang menyelesaikan juga untuk pendidikan doktoral di Universitas Airlangga, serta menjadi anggota di Pusat Kajian Hukum Bisnis University of Airlangga dan Asosiasi Auditor Indonesia. Riwayat pendidikan sarjana hukum beliau diambil di Universitas Negeri Jember dan magister hukumnya di Universitas Airlangga. Dan untuk pendidikan PKPA-nya ini kalau anak-anak hukum tahu ya, pendidikan khusus profesi advokat Pradi di Universitas Ubaya, dan mendapatkan untuk legal auditornya di Jimli School of Law and Government, serta untuk pendidikan profesi konsultan pasar modal dasar 1 dan 2 diselesaikan tahun 2020, dan menjadi mediator network juga, dan saat ini sedang menyelesaikan untuk pendidikan S3 di Universitas Airlangga. Untuk work experience-nya lebih baik kita tanya langsung aja deh. Kita sapa aja orangnya. Halo Mas Grace. Halo. Iya. Terima kasih. Walaupun namanya sesama Grace ya gitu ya. Iya. Tapi kita punya beda sedikit. Karena saya Grace-nya pakai GRACE. Kalau bahasa Inggris ini GRESS. Dan kami di Universitas Airlangga sering ketukar teman-teman. Iya. Kenyataannya. Mas Grace, terima kasih udah datang ke sini. Terima kasih. Walaupun yang tadi saya bilang saya menculik, saya menodong. Untuk bisa dari Mas Grace ini ceritakan pengalamannya supaya bisa jadi inspirasi untuk teman-teman khususnya di Unris. Nah, Mas Grace, sebelum mulai tentang karirnya Mas Grace, dulu kepikir gak sih bahwa sekarang akan mencapai titik ini, dan sebenarnya dulu tuh cita-citanya apa? Iya, kalau dulu dipikir mau sampai ke hari ini tentunya enggak. To be honest, ini pertama kali ya mungkin aku ngomongnya juga. Saya tuh cita-citanya ingin sebagai apa? Penjahit baju. kok jauh banget ya? Akhirnya malah jadi corporate lawyer, tapi dulu kalau cita-citanya Karena dulu waktu kecil nenek itu suka banget nyuruh, pergi sana tuh jahitin bajunya. Jadi ketika bawa
baju terus keliatin kan. Enak banget cuman kayak gini doang dapat uang. Udah deh, jadi kepikiran terus. Sampai tadi besar tuh pinginnya jadi penjahit baju. Itu yang ada di mindsetnya. Jadi nggak. Tapi sempat belajar jahit juga? Enggak juga. Oh, enggak, sebenarnya cuma karena kayak waktu kecilnya gitu ya? Iya, jadi itu yang ada di pikiran, tapi sampai akhirnya ya namanya anak mulai bertumbuh dari kecil, kemudian remaja, kemudian dewasa kan pasti seiring itu juga akan berubah-berubah. Iya. Nah, kemudian tuh karena saya aktif juga dulu suka main musik, nah pingin jadi pemain band tuh. Oh, jadi cita-cita masih berubah-ubah? Masih berubah-berubah, sampai SMA aja masih pinginnya, wah ini jadi pemain band diseriusin enak nih kayaknya nih. Sampai akhirnya thanks God dapat scholarship pada saat itu untuk masuk ke Universitas Jember 2010 dan ya. fakultas yang diambil juga pada saat itu nggak banyak hukum? diskusi. Memang? Sebenarnya awalnya malah justru ngambil ekonomi. Nah, dua-duanya juga keterima ya. Di hukum keterima, ekonomi diterima. Tapi akhirnya yang diambil adalah hukum dan ternyata itu adalah jalan sampai menuju hari ini. Itu malah jadi rezekinya kebukanya di situ ya Pak Grace ya. Never know. Never know. Tapi dijalanin aja semua sambil diusahakan yang terbaik. Betul. Malah kebukanya di situ ya Pak. Tidak ada yang salah dengan setiap pilihan, tetapi setiap pilihan itu harus ditekunin. Oke. Tapi waktu itu sempat ragu nggak sih Pak masuk fakultas hukum tuh? Sebenarnya kalau dibilang ragu, tentunya di tengah jalan kepikiran ya, nanti ini mau ke arah mana sih? Karena profesi hukum itu kan juga banyak, mau ke jaksa, notaris, bener, Pak. hakim, lawyer, legal corporate, legal di manapun ya, bisa juga masuk ke BUMN dan lain sebagainya. Pilihan itu selalu ada datang, tapi ya kembali lagi kita passionnya kemana dan kita merasa passion itu bisa kita tekunin dan kita jalanin nggak? Tapi tadi Bapak kurang sebut satu Pak, sebagai dosen Pak. Hukum juga sebenarnya ada profesi dosen Pak. Iya betul. Walaupun betul. itu guru kalau kali ya. Tidak ada dosen nggak ada kita semuanya. Sebenarnya iya dong Pak, bener kan Pak, sebagai dosen ya Pak. Walaupun biasa. mungkin nggak dilirik lah kalau seorang Mas Grace ini nggak mungkin nggak dilirik karena mungkin penghasilannya beda teman-teman. Enggak loh, tapi saya juga sebagai dosen. Sebagai dosen juga, pengajar ya Pak? Pengajar juga. Di? Sempat kemarin itu ngajar di UKDC Surabaya. Oke. Cuman karena sekarang lagi ngambil S3, off dulu. Oh, tapi kalau saya tanya, Bapak harus meninggalkan corporate lawyer-nya hanya untuk mengabdi menjadi seorang guru, mau atau enggak? Untuk saat ini saya mau belajar dulu aja di tapi intinya belum tentu kan. Tapi nantilah kita tanya ya, karena ternyata saya juga baru dapat info kalau corporate lawyer ini sebenarnya profesi yang cukup menjanjikan kan Pak secara karir Pak. Cuman yang tadi dibilang memang nggak lebih banyak tuh low profile, nggak banyak tampil dan segala macam. Jadi teman-teman ini suatu keberuntungan bisa panggil Pak Grace ini, karena sebenarnya corporate lawyer memang punya ciri khas lebih banyaknya berkecimpungnya kayak gitu ya Pak ya. Betul. Pak lanjut Pak. Di dalam bidang hukum nih, ketika udah ngejalanin dari beberapa kali yang pernah kita komunikasikan, lu berbicara, ada satu statement menarik dari Pak Grace. Iya. Di mana Pak Grace pada saat itu tahu ya Pak, kalau di profesi hukum kan anak-anak lulus fakultas hukum, terus biasanya magang kan Pak. Nah setelah magang biasanya mereka gabung dulu ke law firm. Tapi nyatanya Pak Grace pada saat itu saya bilang gini, Pak saya punya mahasiswa ketika udah magang di law firm, kemudian kok idealismenya udah bergeser ya Pak. Akhirnya mengikuti tradisi yang saya katakan nggak baik. Dan ketika saya tanya, kenapa kok kamu mulai berubah? Ya gimana Bu, saya mau nggak mau harus ngikutin pemilik law firm-nya atau ya mengikuti tradisi yang udah senior saya katakan. Nah Pak Grace sendiri waktu itu punya pendapat yang berbeda. Boleh nggak Pak disampaikan Pak? Oke deh, jadi sharingnya kayak gini. Memang kalau mau jadi atau berkarir sebagai lawyer, kita harus tahu dulu nih, mau lawyernya lawyer apa. Karena pada prinsipnya sebenarnya kita itu dibedakan orang-orang ada istilah corporate lawyer, sama yang satunya istilah litigasi lawyer. I see. Nah, kalau bicara litigasi lawyer nih, ini kan lawyer-lawyer yang banyak berurusan dengan kepolisian, artinya membela atau mendampingi klien di kepolisian, kejaksaan, kemudian sampai ke pengadilan. Nah, baik itu di peradilan umum, baik itu di peradilan tata usaha negara, peradilan militer, peradilan agama, itu semuanya adalah job desk dari litigasi lawyer. Dan mereka di sana bisa berperan banyak hal, misalnya
Itu kan istilahnya nih, kalau di pengadilan ini udah nggak ada lagi keadilan, adanya cuma menang dan kalah gitu kan, misalnya kira-kira gitu. gitu. Nah itu mereka bagaimana? Terus UUD Pak katanya. Itu undang dasar. Lanjut. Nah, Lalu? kalau itu corporate itu litigasi lawyer ya yang sering menjadi praktek di lapangan. Kemudian di sisi lain juga ada corporate lawyer. Nah, corporate lawyer nih yang seperti apa sih? Mungkin banyak juga yang masih belum bisa membedakan, atau nih mahasiswa-mahasiswa nih yang mulai dari sekarang mau menentukan mau jadi lawyer tapi yang model kayak gimana. Nah, corporate lawyer itu juga itu adalah lawyer yang juga bisa melakukan atau mengawal sebuah transaksi bisnis. Oh, oke. Jadi ketika sebuah perusahaan, contohnya, nih perusahaan tertutup mau terbuka, Oke, nah, ya. pasti dia membutuhkan tuh konsultan penunjang pasar modalnya. Oke. Itu salah satu ruang lingkup dari corporate lawyer. Biasanya perusahaan-perusahaan mau melakukan corporate action, bisa dia merger, akuisisi, konsolidasi, pasti yang dicari untuk melakukan due diligence itu adalah corporate lawyer. Termasuk pilot kah? Pilot itu biasanya mereka bisa, kalau di Indonesia pilot itu masuknya ke litigasi. Oh, oke. Ya ada PKPU, ada kepailitan. Biasanya di sana nanti akan ada permohonan, kemudian nanti untuk melakukan pengurusan maupun pemberesan itu biasanya akan ditunjuk satu pengurus atau kurator. Oke. Sedangkan di luar negeri nih, nah itu biasanya ada perusahaan-perusahaan corporate lawyer yang dia punya spesifikasinya sebagai restructuring. Apa tuh? Jadi konsultannya ini, corporate lawyer ini, dia akan mengatur sebagaimana rupa perusahaan ini untuk dia tidak kolaps. Oh. Misalnya dia punya hutang, dia terjebak dengan kasus hukum, maka untuk melakukan restructuring ini di situ peran Perannya. konsultan hukum. Jadi bukan hanya orang ekonomi, Bu. Iya. Nah, itu harus ada tuh Oke. orang hukumnya. Jadi banyak ya sebenarnya bidang-bidang profesi yang bisa di ini ya, Pak. Tapi sebagai corporate lawyer bisa juga kan, as litigasi lawyer juga bisa kan? Biasanya kayak saya sih gini. Biasanya corporate lawyer, tapi ketika ada dispute, nah, perusahaannya ini digugat, di apa, nah kita juga mau nggak mau karena kliennya sudah trust dengan kita, kita juga jadi litigasi lawyernya juga. Oke, good. Pernah ada kasus yang Bapak berkesan mungkin? Berkesan, semua kasus pasti punya Berkesan kesannya ya? masing-masing. Dan memberikan pelajaran pastinya. Betul. Ya Pak. Tapi untuk bisa memenangkan suatu kasus nih Pak, Bapak tuh punya dasar sendiri nggak sih? Punya ruang lingkup atau punya standar kasus-kasus yang Bapak terima sama nggak diterima? Ini pertanyaannya bagus, tapi berhati-hati menjawabnya. Karena kode etik avokat itu tidak boleh ya pengacara untuk bisa memilih-milih mengatakan gitu ya? untuk menang perkara itu nggak nggak boleh. boleh. Jadi kita itu harus memperjuangkan masing-masing. Tetapi setiap kasus itu pasti kita itu punya perspektif kita sendiri kan. Bagaimana sih kekuatan pembuktian dari satu kasus ini? Nah itu yang kita harus perlu cross check. Biasanya kita tahu nih kelemahan dan kekurangan. Baik. Nah kalaupun ini kekuatannya seperti ini, kita bisa maju. Atau kelemahannya seperti ini, kita nggak usah dia maju, tapi dengan cara negosiasi. Bukan berarti menego-nego kemana ya, tapi artinya kita coba mencari penyelesaiannya di luar pengadilan. Win-win solution dan segala macam. Iya, jadi nggak boleh. Pernah nolak kasus juga? Pernah, Bu. Banyak juga. Beberapa lah. Soalnya Pak, kalau teman-teman saya kayak misalnya ada teman-teman pengacara, tapi saya baru tahu nih dari Bapak. Jadi ada kayak pengacara kawan saya satu, sahabat saya, dia selalu akan menolak kasus perceraian, Pak. Contoh misalnya gitu. Jadi ketika masuk ke dia untuk kasus perceraian dia nggak mau, atau ngebela untuk perkara yang sifatnya narkoba dia juga nggak mau gitu. Nah kalau Pak Grace sendiri ada nggak nih? Ada ya Pak? Boleh dikasih tahu nggak Pak? Jadi di Undang-Undang Avokat sendiri 18 tahun 2003 itu memungkinkan sebuah avokat itu untuk bisa menolak sebuah perkara apabila dalam hal menjalankannya tidak sesuai dengan kapasitasnya dia, atau dalam artian tidak sesuai dengan bidang keahliannya dia. Itu boleh ya. sah-sah saja kita. Terus kemudian yang kedua juga kita bisa bertentangan dengan hati nurani juga. Iya. Jadi nggak boleh kata anak sekarang nggak boleh dipaksakan, Bu. Segala sesuatu yang dipaksakan nggak enak. Pak, tapi tadi ngejawab yang tadi Pak. Boleh. Bapak yang sampai memunculkan Bapak pengen buka law firm sendiri Pak. Iya. Kenapa Pak? Jadi sebenarnya avokat itu banyak yang menganalogikan dia tuh sama seperti dengan koki. Beda koki, beda avokat, ya beda masakan, ya beda hasil. Nah sekarang kan kalau di dunia avokat tuh
banyak banget warna-warnanya. Ada warna hitam, ada warna putih, ada banyak. Tetapi kenapa kok saya memilih untuk mendirikan Law my firm. own Law law firm. firm? Karena apa? Karena dengan kita mendirikan law firm kita sendiri, itu sebenarnya kita tuh bisa establish our prinsip sendiri. Nah, itu Pak. Bener ya Pak ya? Betul. Jadi akan sulit ya Pak sebenarnya mempertahankan apa yang Bapak yakini atau integritas yang Bapak pahami ketika Bapak masih di dalam sistemnya orang lain, mungkin seperti itu ya Pak ya? Dengan sistem hukum yang saat ini Iya. saat ini ada itu kan tentunya saya mencuplik pendapatnya Prof. Mahfud tuh, yang kemudian dia mengutip Prof. Saccito Raharjo kalau nggak salah. Dia bilang ini, di Indonesia ini ada dua hal secara hukum. Yang pertama itu membuat hukum. Kalau membuat hukum itu gampang, semua orang itu bisa buat hukum. Ya, kita 1 minggu 1 bulan apa membuat hukum tuh bisa aja. Ahlinya banyak. Tapi yang saat ini yang kurang itu adalah menegakkan hukum. Oke. Dua Benar hal sih. yang berbeda. Membuat hukum dan Menegakkan hukum. Nah, menegakkan hukum ini yang perlu integritas. Kita udah ada nih prinsipnya, nggak boleh dilanggar bla 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 bla. Tapi bagaimana kita menegakkan hukum? Betul, dan tetap ya. Itu prinsip. Itu prinsip, bener Pak. Pak, Ya. kalau mungkin nih ada teman-teman yang pengen bikin law firm Pak, modal dasarnya apa sih Pak? Modal awalnya? Nggak cuma niat kan Pak? Nggak cuma tekad kan Pak? Iya dong Pak, karena teman-teman juga harus tahu gitu. Iya. Maksudnya yang Bapak lakukan tuh dulu pertama kali sampai bikin law firm tuh gimana? Ya tentunya tetap ya, kita nggak bisa melepaskan diri dari belajar. Kita nggak boleh, kan ada yang banyak bilang tuh teori sama praktek itu beda. Iya, banyak banget mahasiswa. Pertanyaannya apa yang dijalani di praktek kalau nggak tahu teorinya? Betul. Nah itu yang membuat rusak ada kayak gitu. Itu juga salah ya teman-teman ya. Jadi belajar itu juga Harus penting. penting. Dan kalau kita belajar orang hukum itu makin lama bukan makin menukik ke atas tapi makin ke dalam. Karena itu kan kenapa S1 kita belajar dogmatika hukum, S2 kita belajar teori hukum, S3 kita bicara filsafat. Nah ini beliaunya soalnya jadi saya Cuma menang umur, menang usia doang. nah ini tetap secara normatif kita harus menguasai, nggak bisa itu harus karena kalau di praktek kita tidak bisa menguasai aturannya. Jangan-jangan nih klien ini kalah bukan karena kasus posisinya, tetapi karena pembelaannya yang nggak maksimal. Nah itu yang dikhawatirkan. Makanya kan Prof. Edi Hiaris pernah bilang tuh bahwa fakta hukum itu netral. Betul. Dan Bebas nilai. bebas Kita, nilai, iya. kitanya yang Mesti bisa menganalisa sistem itu. peradilan kita, pidana kita itu kan 2 alat bukti plus keyakinan hakim. Iya betul. Pertanyaannya, yang bisa meyakinkan hakim siapa? Ah itu. Nah, kita lah ini yang bisa harus bisa meyakinkan. Dan kalau di pengadilan itu kan siapa yang bisa meyakinkan hakim? Itu yang dikabulkan ya akhirnya kan. Makanya Bapak bilang teori itu penting. Teori itu. Jadi modal pertama bikin law firm harus pinter dulu ya Pak ya. Secara capacity-nya harus ada dulu. Nah, terus yang paling penting lagi di atas itu semua itu adalah memang mereka harus punya integritas. Kenapa? Karena godaannya cukup besar. Gitu ya Pak ya. Godaan apa? Pak, dibuat teman aja Pak. Kalau bahasa Jawanya itu wanipiro gitu ya. Itu ya Pak tadi udah Pak ya. Itu godaan. Dan itu yang merusak Pak. Itu yang merusak kita cukup sekarang. besar. Sedangkan ketika kita hanya bermodal kemampuan tapi tidak punya integritas yang baik juga, itu Nggak akan bertahan Pak. nggak akan bertahan. Satu nggak akan bertahan. Yang kedua, ketika dia akan banyak timbul masalah Bu. Mereka apalagi yang punya kewenangan, yang kita lawyer kayak gini aja yang nggak punya kewenangan aja godaannya banyak. Misal saya nih melakukan audit, gitu kan, audit sebuah perusahaan gitu kan, dia bilang nih perusahaannya, Pak nanti hasil auditnya yang ini ditutupin mas aja Pak, nggak usah. Waduh, banyak ya Pak ya, banyak ya Pak ya. Tapi Pak Grace nggak di situ, tetap berpegang kepada integritasnya Pak. Tentu kita, tapi ya tentunya juga dengan cara menyampaikannya solutif. Kita nggak bisa juga yang saklek secara normatif tapi nggak ada solusinya. Ya, ini kayak gini juga nggak Kaku bisa. juga ya, nggak bisa diterima sama Nggak bisa masyarakat. diterima. Jadi kita juga harus bisa nih mencari solusinya, bukan dalam rangka kan ada kan
membela yang bayar, Bukan membela yang benar. tapi mendudukan yang seharusnya. Menurut dasar. Pak, untuk modal awal Pak kalau kita Modal ngomongin. store kan, modal apa nih? Maksudnya dari uang Pak, dari teman-teman Oke. gitu. Sebenarnya bisa nggak sih Pak memulai law firm itu dari maksudnya modal yang nggak terlalu besar gitu, maksudnya gimana tuh caranya tuh? Soalnya kalau yang kayak baru-baru gitu kan, ya mesti punya ini kan Pak. Nah, kalau modal ini tipsnya ya. Tipsnya gimana Pak? Jadi yang pertama harus sudah avokat dulu. Oh ya, advokat lah itu secara profesi. Kalau mau buat corporate lawyer, itu mereka itu setidaknya harus memiliki retainer client. Oh. Karena retainer client ini itu yang bisa menghidupi operasional kantor. Baik. Ya. Tapi Bapak bukan tergabung di dalam company ya? Bapak sebagai Corporate partnernya ya? Iya, itu kalau oke. kita masuk sebagai legal company-nya berarti kita ada di dalam sebuah sistem perusahaan. Tapi kalau kita ada di luar, kita sebagai counterpart-nya perusahaan nih. Oke. Jadi ketika seorang direksi atau komisaris mau melakukan corporate action, mau melakukan apa, biasanya kita yang diajak discuss nih. Gimana nih dari sisi perspektif legalnya? Tindakan kita seperti ini kira-kira gimana resikonya, kemudian nanti plus minusnya itu biasanya kita diajak Oh diskusi. gitu. Berarti memang dibutuhkan juga pihak korporat atau pihak perusahaan percaya dulu ya sama Bapak pasti. ya? Iya, harus ada kepercayaan. Terus kemudian yang harus dipahami sama anak hukum ya, memang orang hukum itu biasanya kekurangannya adalah kekurangan menghitung, karena banyak pingin mahasiswa masuk ke fakultas hukum itu supaya nggak ketemu Matematika, rata-rata gitu Pak. Padahal kita harus logik sih. Juga harus ya, apalagi kalau mau berkarir di corporate lawyer ya. Perspektif kita tuh nggak bisa mindset yang hukum mulu gitu. Iya benar sih. Karena kita juga harus melihat dari aspek bisnisnya. Makanya ada teori Richard Posner yang sampai saat ini saya pakai di disertasi saya itu adalah economic analysis of law. Jadi bagaimana kita juga mempertimbangkan aspek ekonomi dan hukum, itu juga sangat penting kedua itu. Karena ada yang bilang, ya guru-guru kita selalu bilang bahwa perbuatan bisnis itu adalah perbuatan hukum. Iya. Kita buat perjanjian itu adalah perbuatan hukum, betul. Kita mau hutang piutang, kita mau transaksi apapun itu juga adalah produk hukum. Betul. Benar banget Pak. Jadi kalau untuk modal awal mungkin bisa dipertimbangkan untuk cari perusahaan dulu yang bisa mempercayai kita sebagai itu ya Pak. Sambil nyari-nyari. Bapak nih untuk nama law firm itu Grace Gustia and Partner. GGP. Jadi GGP ini Bapak sendiri atau ada partner sebenarnya? Ya, ada partner. Oh iya, tapi Bapak lah yang ini menjadi menjadi managing partnernya saya. Pak kalau boleh tahu, kan orang tuh ada kadang di atas, kadang di bawah ya Pak. Tapi pendapatan waktu pertama kalinya berapa Pak? Apakah besar, apakah kecil Pak? Apakah malah waktu itu menang diskon aja gitu? Jadi istilahnya kalau ada perusahaan datang minta jasanya Bapak, udahlah yang dibangun adalah kerjasama dulu yang dibangun. Nah itu gimana Pak? Iya. Dulu gimana Pak untuk pendapatan pertama? Mungkin kisaran Pak, kisaran aja. Kalau ngeset langsung harus target, wah itu pasti kita akan terjebak. Gitu ya Pak? Kita tuh harus meningkatkan kualitas sampai benar-benar orang itu menghargai dan membayar kita itu karena kualitas kita. Karena kalau udah kualitas yang dibayar itu biasanya kita purpose berapapun sama dia dibayar. Oh gitu Pak? Iya. Gitu ya Pak? Tapi kalau ibu tanya pertamanya, ya kadang pertama itu ada yang cuma dibayar terima kasih. Gitu ya Pak ya? Oh gitu ya Pak? Ada juga? Tapi kan karena memang advokat itu kan ada sekian persen itu kan memang harus pro bono. Pro bono ya, kita untuk sosial. Tapi ketika semakin kesini apalagi kalau udah transaksi bisnis, wah itu udah nominalnya sudah ada yang rupiah, ada yang dolar lah. Sama Pak, yang kayak misalnya kayak notaris atau pengacara kan dia ada rate-nya berapa persen dari tiap kali, itu corporate lawyer sama nggak? Kalau lawyer itu kan di undang-undang lawyer kan hanya berdasarkan kesepakatan dan tidak boleh melebihi dari kemampuan, nggak ada. Tapi biasanya ada tuh istilah fee lawyer, kemudian ada transport, ada success fee, itu juga ada biasanya. Nah kalau corporate lawyer misalnya kita bisa lihat tuh misalnya berapa sih persentase yang akan didapatkan oleh perusahaan ketika kita input atau kita lagi ngerjain gitu permasalahannya. Itu bisa kita persentase. Bisa ya, bisa maksudnya bergain aja ya di situ ya Pak. Tapi yang waktu pendapatan pertama kali, benda yang pertama kali dibeli dari hasil itu ada nggak?
Yang dapat apa tuh? Kalau benda itu tentunya yang pertama mulai dari HP. Oh, HP. Mobil. Jadi orang sukses itu harus biasa dari HP-nya. Kalau HP-nya udah mulai berubah, Jadi HP. berarti itu menunjukkan kesuksesan ya Pak ya. Pada saat itu HP apa Pak? Yang paling canggih apa ya? HP apa? Ah, ini apa? Tapi BlackBerry. iPhone Oh, udah iPhone. Oh, udah iPhone. Jadi yang sekarang lagi beredar iPhone itu udah ini ya, cukup menjadi standar ya. Tapi waktu itu handphone. Salah satu handphone karena menunjang pekerjaan juga ya. Iya. Oke, Pak. Sekarang nih karena di konsepnya Bisain ini kita punya ada game sedikit, Pak. Bapak saya mau quick question. Berikan pilihan 2, Bapak menjawab. Boleh kasih alasannya kenapa, tetapi secara singkat ya, Pak. Bisain jawab cepat. Jawab cepat. Pertama, Pak. Ini sih pertanyaan, nggak apa-apa lah. Bapak pilih jadi pengajar, dosen, atau praktisi hukum, Pak? Praktisi hukum. Kenapa? Karena lebih Jangan praktis. Jangan bilang dosen gak ada duit ya, sakit hati. Kedua, Pak, apakah sebagai praktisi hukum atau konten kreator, Pak? Karena sekarang lagi berkembang. Tetap praktisi. Praktisi hukum ya, Pak ya. Nah, Pak, yang ketiga nih, Pak. Bapak sebagai praktisi hukum based on law, hukum, atau menjadi pejabat publik yang banyak sekali berkenan dengan politik. Nah, saya memilih sebagai praktisi hukum, tapi juga tetap memantau politik. Oke. Tapi nggak ada, biasanya Pak, yang udah-udah tuh, kalau udah lawyer makin tinggi, mereka kan beralihnya tuh ke partai politik, Pak. Pengusaha juga gitu, Pak. Bapak akan, Pak? Saya sih kayaknya bakal stay Praktis ini? praktis. Tapi belum tahu. Tapi kalau udah usia 50 nanti mungkin ya Bu ya, mungkin ketika ada kesempatan entah itu ke Hakim Mahkamah Agung atau Hakim Mahkamah Konstitusi, Masih bisa ya Pak ya. Waduh keren banget nih teman-teman. Kalau beliau udah jadi Mahkamah Konstitusi, Hakim Mahkamah Konstitusi atau di Mahkamah Agung, kita udah nyulik duluan guys. Tinggal pas di situ kita panggil lagi. Pertanyaan keempat Pak, ini pertanyaan titipan tapi sebenarnya pertanyaan ini outrageous sih teman-teman. Cuma karena dari CEO-nya Unris TV yang menyuruh saya untuk bertanya ini ya nggak apa-apa lah. Bapak lebih pilih nggak punya kerjaan atau punya pekerjaan tapi pekerjaan tersebut melanggar hukum Pak? ya mending nggak usah kerja Bu. Oh gitu ya, wah tetap integritas. Soalnya kalau CEO saya beda Pak, dia daripada nggak punya uang Pak, lebih baik dia punya pekerjaan yang melanggar hukum tapi punya uang. Kalau nggak punya uang, kita bisa memulai dari pekerjaan baru. Iya benar Pak. Tapi kalau kita sudah melanggar hukum, kita itu udah merusak bukan diri sendiri tapi Iya, orang benar. lain dan sistem juga. Iya benar-benar. Dan itu bukan hanya masalah dapat uang apa enggak Pak ya, nanti pertanggungjawabannya itu kan ya Pak ya. Iya. Makanya. Oke teman-teman, bicara hari ini kayaknya udah dapat inspirasinya banyak banget Pak Grace. Nanti juga Pak Grace harus ini nih kasih pesan-pesan buat teman-teman yang di Unris. Semoga nih teman-teman yang dengar, mohon maaf ya teman-teman, yang sesi kali ini memang kita banyak bicara tentang hukum dan peristilaan hukum. Tapi untuk proses pembelajaran next di edisi podcast yang bisa ini yang lain, kita panggil macam-macam bintang tamu. Kalau teman-teman suka, tetap pantau ya. Sebelum saya tutup, Pak Grace mungkin mau kasih pesan-pesan dulu buat teman-teman dari Unris. Oke. Atau teman mahasiswa. Penonton kita jutaan, Pak. Asik. Pesannya adalah yang pertama tetap semangat belajar. Oke. Ya kalau kita sekali berhenti belajar, saya tuh punya prinsip gini Bu. Saya itu mau berhenti belajar mungkin 1 hari sebelum dipanggil sama yang di atas itu aja. Disitulah proses belajar akan Karena berhenti. itu kapanpun, jadi kita nggak boleh berhenti belajar. Belajar itu nggak harus yang sifatnya akademik, tapi belajar dimanapun itu juga penting. Tingkatkan kapasitas kemampuan karena kita ada di era dimana nanti ini ke depan teknologi AI dan lain sebagainya itu akan semakin masif. Tetapi yang nggak pernah bisa dibeli itu adalah prinsip orang. Benar. Integritas itu nggak akan pernah. Benar, Pak. Ketika orang sudah nyari yang bisa, yang pinter, ketika orang yang nyari yang jujur sudah mulai berkurang atau dua ini banyak saingannya, orang yang dicari itu adalah orang yang memiliki prinsip-prinsip. Gitu ya Pak ya. Dan Bapak maksudnya tetap yakin itu yang akan membawa Pak Grace akan lebih jauh lagi. Adalah modal dasar kalau kita ditanya modal dasar
kita bisa ke depan itu sukses, karena banyak orang bukan hanya dia ketika di bawah nih bisa bertahan, tetapi ketika dia di atas dia harus juga bisa survive. Dia harus juga bisa bertahan dari ya tadi godaan. Iya, benar. Iya, jadi tetap itu yang membawa Pak Grace untuk bisa melangkah lebih jauh lagi, memiliki cita-cita yang lebih jauh lagi. Berarti nanti punya dong next buat set goal yang ke depan ini. Yang paling deket apa, Pak? Dokter lah, Bu. Tetap pendidikan ya. Kalau di dalam pekerjaan udah settle lah ya. Kalau pekerjaan juga masih ekspansi. Ekspansi lagi. Mau keluar nih, Pak, dari Indonesia mungkin? Akan bikin cabang di luar? Mungkin nanti kita akan kerjasama sama beberapa law firm dari internasional. Tapi etis nggak ya kalau aku nanya yang saat ini perusahaan-perusahaan gede yang Bapak pegang ada, Pak? Boleh nggak? Tapi apa mending jangan. Tak spill aja deh. Iya, boleh ya, di spill ya. Spill. Boleh. Salah satu yang paling yang kerjasama sama saya sekarang kali ini itu yang ngecat produk yang ngecat Menara Eiffel. Oh, Menara Eiffel. Karena saya udah tahu itu. Apa? Tahu nggak? Dapat hadiah nih giveaway. Unggris. Nggak ada yang tahu kan? Itu cat Indonesia kan? Itu produk Indonesia? Produk luar negeri, Pak. Ada yang tahu? Ya, itulah. Saya tahu sih. Jadi teman-teman clue-nya aja tuh, dicari tahu cat yang dipakai untuk ngecat Eiffel. Kalau kata Babe, CEO-nya saya, Unris TV, baru-baru Eiffel, Bu. Belum nyampe sih Eiffel. Googling semua. Cat apa? Itu Bapak ya? Iya. Oh. Good opportunity lah, pokoknya bagus banget. Dan next mudah-mudahan semakin lebih maju lagi, Pak. Siap, thank you. Unris juga sukses selalu. Dan terima kasih ya, Pak udah main ke Unris, walaupun kami tahu kamu penuh kekurangan dan mungkin nanti kalau kita undang lagi Pak Grace belum tentu mau. Mau ya. Kita doakan bersama-sama seluruh Unris dan seluruh Indonesia, Pak Grace bisa berkontribusi bukan hanya corporate player tapi untuk Indonesia secara luas. Oke teman-teman, kalau suka sama konten yang ada hari ini, kita akan ngadain konten-konten berikutnya yang lebih menarik lagi, dengan pembicara yang lebih beragam lagi dan mudah-mudahan tetap bisa menjadi inspirasi. Karena acara ini namanya program Bisain, bicara santai inspiratif. Makasih ya teman-teman, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih dah. Terima kasih Bang Tes.